Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Dari kota mana dan jam berapa kalian nonton video ini? Tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sapa. Ayo, sebelum mulai kita bareng-bareng berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Dan pastikan kalian simak cerita ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dan bisa nangkap makna ceritanya dengan utuh. Ayo kita mulai ceritanya. Langit Jakarta sore itu mulai menggelap. Hujan rintik-rintik turun membasahi jendela besar ruang direktur di lantai 24 sebuah gedung megah kawasan Sudirman. Di balik kaca tebal itu, seorang pria muda bersandar pada kursinya. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, kulitnya bersih, dan sorot matanya tajam. Namun di balik kemeja mahal dan dasi rapi itu, ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Namanya Revan Mahendra, usianya baru menginjak 30 tahun. Namun pencapaiannya membuat banyak pria seusianya hanya bisa menganga. Ia adalah Direktur Utama PT Graha Pratama Land, salah satu perusahaan properti terkemuka yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Di usianya yang relatif muda, Revan berhasil memimpin ekspansi perusahaan hingga ke luar negeri. Gaya kepemimpinannya yang tenang namun visioner menjadikannya sosok yang dihormati, baik di mata karyawan maupun para investor. Tapi hari itu bukan masalah bisnis yang membuat Revan murung. Bukan pula laporan kerugian atau tekanan dari pemegang saham yang membuatnya duduk diam di kursi kerjanya selama lebih dari 2 jam. Hanyalah satu hal, keraguan. Bukan pada pekerjaannya, melainkan pada cinta yang sedang ia jalani. Di meja kerjanya tergeletak sebuah bingkai foto. Di dalamnya, Revan dan seorang wanita cantik sedang tersenyum ke arah kamera. Wanita itu bernama Adelaine Prameswari, anak tunggal dari seorang konglomerat yang memiliki jaringan butik dan bisnis kecantikan. Wajah Adelaine sangat menawan, kulitnya putih, hidungnya mancung, senyumnya memesona, dan gaya berpakaiannya selalu membuat semua mata tertuju padanya. Mereka telah bertunangan selama 8 bulan dan pernikahan besar-besaran sedang direncanakan akan digelar awal tahun depan. Namun, makin dekat dengan hari itu, Revan makin tak tenang. Bukan karena ia tidak mencintai Adelaine. Ia jatuh hati pada sosok wanita itu sejak pertama kali bertemu di sebuah konferensi bisnis 3 tahun lalu. Waktu itu, Adelaine tampil dengan percaya diri dan cerdas dalam membawakan presentasinya sebagai pemilik brand lokal yang sedang naik daun. Tapi belakangan ini, Revan mulai melihat sesuatu yang mengganggu. Adelaine makin sering membicarakan merek kemewahan, status, dan reputasi. Ia seperti hidup dalam dunia di mana yang paling penting adalah citra dan pujian. Ia pernah berkata kepada Revan, "Sayang, nanti kalau kita menikah, kamu harus beli rumah yang desain interiornya cocok buat di foto ya, biar kelihatan pas diunggah ke Instagram, atau saat makan malam bersama orang tua Adeline." Ibunya berkata dengan enteng, "Lain itu cocoknya jadi istri direktur, bukan jadi istri orang biasa. Dia harus tetap glamor, tetap cantik, tetap kelihatan berkelas." Semua itu membuat Revan bertanya-tanya, apakah Adeline mencintai dirinya atau hanya status dan kehidupan yang ia bawa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia ingin memastikan satu hal, jika suatu hari ia jatuh, kehilangan segalanya, apakah Adeline akan tetap ada di sisinya? Sampai akhirnya, di tengah kegelisahannya yang makin menjadi, Revan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun di sekitarnya. Sesuatu yang bisa menguji sekaligus mengungkapkan siapa yang benar-benar mencintainya. "Lo gila, Van," kata Dimas, sahabat sekaligus rekan kerjanya, sambil menggelengkan kepala. Mereka sedang duduk di sebuah cafe rooftop, jauh dari keramaian. "Mau jadi tukang parkir demi ngetes tunangan lo? Gue ngerti lo ragu, tapi ini cara yang ekstrem banget, bro." Revan tersenyum kecil. Ia menatap jauh ke horizon kota yang perlahan menyala di senja hari. "Gue gak pengen nikah sama orang yang cuma cinta sama direktur. Gue pengen tahu, ada gak yang bisa cinta sama Revan yang gak punya apa-apa?" Dimas menghela napas panjang. "Tapi taruhannya besar. Lu bisa kehilangan Adelaine kalau dia tahu." Revan hanya mengangguk. "Kalau dia pergi, berarti dia bukan yang gue cari. Gue siap." Ide itu mulai disusun dengan matang. Revan mengambil cuti panjang dari kantor, memberi wewenang penuh kepada Dimas untuk memimpin sementara. Ia meyakinkan semua rekan kerja terdekat bahwa ini adalah bagian dari pencarian pribadinya. Beberapa menganggapnya nekat, tapi mereka tahu Revan bukan orang yang mudah goyah oleh tekanan sosial.
Dengan bantuan seorang kenalan yang memiliki lahan kecil di daerah Kalibata, Revan mulai menyusun identitas barunya. Ia menyewa sebuah kamar kos sederhana di gang sempit, mengenakan pakaian biasa yang murah dan lusuh, dan mulai bekerja sebagai tukang parkir di area kecil yang dekat dengan deretan warteg, laundry kiloan, dan toko kelontong. Hari pertamanya menjadi Revan yang miskin terasa aneh. Ia bangun dari kasur tipis, berjalan kaki ke tempat kerjanya, dan berdiri memegang peluit dan kardus bertuliskan parkir Rp2.000. Tak ada jas, tak ada laptop, tak ada meeting pagi, tak ada mobil mewah. Yang ada hanyalah panas, debu, dan suara knalpot motor yang meraung-raung. Namun entah mengapa, hari itu Revan merasa ringan. Ia merasa bebas dari segala pencitraan. Ia bisa menjadi dirinya tanpa embel-embel jabatan. Dan saat orang-orang memandangnya sebelah mata, ia merasa sedang menyaksikan dunia dari sisi yang selama ini tak pernah ia sentuh. Satu persatu motor dan mobil masuk, ia menyambut mereka dengan sopan. Ada yang tersenyum, ada yang acuh. Anak-anak muda di sekitar warteg sempat mencibir, "Baru ya, Bang, gak malu kerja beginian?" Revan hanya tersenyum dan menjawab, "Rezeki halal, Mas." "Malu kenapa?" Hatinya tenang meski tubuhnya lelah. Ia mencoba meresapi hidup sebagai rakyat biasa dan diam-diam ia menunggu. Menunggu saat di mana Adeline akan tahu bahwa tunangannya kini bukan lagi direktur. Pada hari ketiga, Revan mengirim pesan pada Adeline. "Sayang, aku baru ambil cuti. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku gak akan di kantor selama sebulan." Adeline membalas cepat. "Wah, kok dadakan banget? Kamu keluar negeri, healing atau buka bisnis baru?" Revan menjawab, "Enggak. Aku lagi pengen hidup sederhana dulu. Gak kerja, gak bisnis. Cuma istirahat dan ketemu kehidupan yang beda." Adeline membalas dengan emoji tertawa, "Kamu makin aneh aja. Tapi ya udah deh, asal jangan lupa kondangan minggu depan ya. Banyak yang nanyain kita." 3 hari kemudian, Revan sengaja bertemu Adeline saat sedang bekerja. Ia berdiri di dekat warteg, memakai topi usang, memegang peluit, dan tampak lusuh. Ketika Adeline turun dari mobil mewahnya bersama 2 temannya, ia melirik Revan sekilas, lalu memalingkan wajah. Tidak ada sapaan, tidak ada pengakuan. Ia bahkan terlihat jijik. Seketika Revan tahu, ujian ini sudah dimulai dan hatinya bersiap menghadapi apapun hasilnya. Langit pagi di Jakarta tampak biasa saja. Matahari terbit perlahan dari balik gedung-gedung tinggi, menyinari jalanan yang mulai padat dengan kendaraan dan langkah-langkah tergesa para pekerja. Tapi bagi Revan, pagi itu adalah awal dari sebuah bab baru dalam hidupnya, bab yang akan mengubah cara ia memandang cinta, manusia, dan dirinya sendiri. 3 hari sudah ia menjalani kehidupan sebagai tukang parkir dengan seragam seadanya, peluit di leher, dan selembar kardus lusuh bertuliskan tarif parkir. Ia berdiri di depan area kecil dekat warteg dan laundry kiloan di Kalibata. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan. Selain cukup ramai, lokasinya juga jauh dari tempat-tempat yang biasa ia datangi bersama Adeline. Revan ingin menyelam dalam kehidupan ini tanpa diketahui oleh siapapun dari masa lalunya. Setiap pagi ia bangun dari kasur tipis di kamar kos yang pengap. Air di kamar mandi umum dingin seperti es, dan bau gorengan dari dapur ibu kos menyambutnya setiap ia keluar kamar. Ia tak pernah membayangkan akan hidup seperti ini, tapi semua ia jalani dengan hati yang kuat dan niat yang bulat. Hari keempat, kelima, dan keenam, tubuhnya mulai menyesuaikan. Ia sudah terbiasa berdiri lama di bawah terik matahari, senyum pada pengendara yang kadang mencibir, dan menerima upah seadanya. Kadang ia mendapat Rp50.000 sehari, kadang hanya rupiah ke-20.000. Tapi Revan tidak mengeluh. Ia ingin tahu apakah dengan tidak punya uang, tidak punya status, ia masih bisa dihargai sebagai manusia. Di tengah kesibukan barunya, Revan menyempatkan diri untuk tetap berkomunikasi dengan Dimas. Setiap malam ia menelpon diam-diam dari warung kopi kecil di ujung gang. "Gue masih waras, Dim," katanya sambil tertawa pelan. "Tapi makin hari gue ngerasa dunia ini beda banget dari yang selama ini gue tahu." Dimas terkekeh di ujung telepon. "Lu makin gila sih." "Iya, tapi gue salut. Gak semua orang berani turun dari menara emasnya buat jalan di tanah kayak gini." Revan tersenyum. "Gue cuma pengen tahu cinta itu beneran apa enggak. Kalau Adeline bisa terima gue saat gue gak punya apa-apa, berarti dia benar-benar tulus." Namun kenyataannya tak seindah harapannya. Minggu pertama berjalan dan Adeline mulai bertanya-tanya. Ia menghubungi Revan lebih jarang, mulai sibuk sendiri dengan pesta-pesta sosialita dan pemotretan produk.
Ketika Revan mencoba menjelaskan bahwa ia sedang hidup sebagai orang biasa, Adeline hanya tertawa sinis. Maksud kamu sengaja jadi orang miskin? Serius deh, kamu makin aneh. Jangan-jangan kamu stres atau ada masalah sama kantor? Revan hanya menjawab tenang, aku cuma pengen lihat hidup dari sisi lain. Aku pengen tahu siapa yang mau temani aku kalau aku gak punya apa-apa. Lalu Adeline tertawa lebih keras. Haha, kalau kamu gak punya apa-apa, itu artinya kamu bukan Revan yang aku kenal. Jawaban itu menyentak hati Revan, tapi ia masih bersabar. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Adeline bisa menerima keputusannya. Satu sore, hujan turun deras di Kalibata. Revan baru saja selesai mengatur parkir beberapa motor saat ia melihat mobil putih berhenti di seberang warteg. Dari dalam mobil itu, turunlah Adeline, mengenakan gaun merah muda dan sepatu hak tinggi. Ia menenteng tas branded dan melangkah dengan angkuh diiringi dua temannya yang juga tampil modis. Revan berdiri diam di pinggir jalan, berharap Adeline mengenali dirinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat Adeline melirik ke arahnya, ia hanya mengernyitkan alis dan cepat-cepat memalingkan wajah. Temannya bahkan sempat berbisik, itu tukang parkir kok ngelihatin terus sih? Adeline menjawab pelan, biasa, mungkin belum pernah lihat cewek cakep. Revan menelan ludah. Hatinya ngilu, tapi ia tetap diam. Ia tak ingin menyapa Adeline dalam wujudnya yang sekarang. Ia ingin melihat apakah Adeline bisa mengenali hatinya, bukan tampilan luarnya. Keesokan harinya, Revan mencoba menghubungi Adeline, tapi pesan dan teleponnya diabaikan. 2 hari kemudian, ia mendapat pesan singkat, aku udah pikir-pikir lagi. Kayaknya kita butuh waktu masing-masing. Aku gak ngerti kamu lagi ngapain, dan aku gak bisa terus-terusan nunggu kamu berubah pikiran. Maaf. Kalimat itu seperti tombak yang menghantam dada Revan. Namun ia tak marah. Ia hanya terdiam, lalu menatap langit. Hujan masih turun deras dan sepi, tapi di dalam dirinya sebuah kesadaran mulai tumbuh. Ia mulai mengerti bahwa cinta yang ia pertahankan mungkin selama ini hanyalah ilusi dari status dan kenyamanan. 3 hari berikutnya, Revan melanjutkan hidupnya sebagai tukang parkir. Ia belajar menikmati percakapan dengan warga sekitar, menyapa anak-anak kecil yang lewat, dan bahkan membantu ibu-ibu membawa belanjaan. Semuanya ia lakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Dan di tengah keheningan hari ke-10, muncullah sosok yang kelak akan mengubah segalanya. Namanya Lela, seorang gadis sederhana berkerudung coklat muda, membawa nampan berisi teh dan kue pisang goreng. Ia bekerja di warteg paling ujung dari deretan tempat makan murah di daerah itu. Usianya mungkin sekitar 24 tahun, wajahnya biasa saja, tapi matanya jernih dan senyumnya menenangkan. Leila menyapa Revan dengan sopan. Mas, ini teh buat masnya. Katanya capek berdiri terus dari pagi. Revan terkejut. Ia menatap teh hangat yang disodorkan padanya, lalu menatap wajah Leila. Loh, ini buat saya. Iya, gak usah sungkan. Gratis kok, kata ibu pemilik warteg. Kasih aja buat mas parkir yang rajin. Revan terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia ditinggal Adeline, ada seseorang yang memberi tanpa syarat, tidak peduli siapa dia, apa statusnya, atau seberapa besar rekeningnya. Hari itu, teh itu lebih hangat dari biasanya. Dan Revan pun mulai merasakan bahwa mungkin hidup sederhana ini bukanlah kutukan, tapi jalan menuju sesuatu yang jauh lebih tulus. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah bangunan sempit di Kalibata. Udara masih segar, meski aroma gorengan dan asap kendaraan mulai merayap pelan dari jalanan. Revan berdiri di tempat parkir yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tapi hari ini hatinya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya menunggu, sesuatu yang membuat waktu terasa lambat. Sebuah senyum yang tulus, secangkir teh hangat, dan suara lembut gadis warteg bernama Lela. Revan belum bisa melupakan kejadian kemarin. Cara Lela menyodorkan teh dengan tenang, tanpa menyelidik, tanpa menilai. Bukan karena ingin menarik perhatian, bukan pula karena tahu siapa dirinya yang sebenarnya, tapi murni karena melihat seseorang yang lelah dan membutuhkan kebaikan kecil. Bagi Revan, itu seperti oase di tengah gurun pasir ketulusan. Leila bukan wanita yang akan dilirik 2 kali oleh para pria metropolitan. Penampilannya sederhana, ia memakai kerudung polos yang kadang warnanya tidak senada dengan bajunya. Bajunya pun seringkali penuh noda minyak dari dapur. Tapi di balik itu, ia punya sesuatu yang langka, mata yang memancarkan kejujuran dan senyum yang menenangkan. Tanpa ia sadari, Revan mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Setiap pagi sekitar jam 10, seperti yang ia harapkan,
Leila keluar dari warteg membawa nampan. Tapi kali ini tidak hanya berisi teh, ada sepotong pisang goreng hangat yang ditaruh di atas piring plastik kecil. Ia melangkah pelan ke arah Revan yang sedang berdiri menjaga parkir. Mas Revan, udah sarapan belum? Suara itu lembut seperti embun pagi. Revan menoleh, sedikit kaget karena Leila memanggil namanya. Kok kamu tahu nama saya? Leila tersenyum sambil menunjuk ke papan kecil di dada Revan yang bertuliskan Revan, petugas parkir. Oh, dari papan nama ini ya? Leila mengangguk sambil tertawa kecil. Mas, ini pisang goreng sama teh ya? Tadi gorengannya masih banyak, jadi saya bawain sekalian. Revan menerima dengan hati-hati, seolah takut sentuhan sekecil itu bisa membuatnya jatuh terlalu dalam. Ia menatap pisang goreng itu sejenak, lalu menatap Leila. Makasih ya, ini benar-benar bikin hari saya jadi lebih baik. Leila hanya tersenyum, lalu berbalik dan kembali ke warteg. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil itu menjadi kebiasaan yang mengisi hari Revan. Setiap pagi, Leila datang dengan teh hangat dan sepotong makanan ringan. Kadang hanya singkong goreng, kadang tahu isi, kadang kerupuk. Tidak mewah, tidak mahal, tapi menghangatkan. Mereka mulai sering mengobrol. Revan tahu bahwa Leila adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya dulu sopir angkot tapi sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit paru-paru. Ibunya membuka warteg untuk menghidupi keluarga. Leila berhenti kuliah demi membantu ibunya di dapur, dan sejak itu tidak pernah sekalipun mengeluh. Dulu saya sempat pengen jadi guru, kata Leila suatu pagi. Tapi ya, hidup gak selalu sesuai rencana. Sekarang saya senang aja bisa bantu ibu. Warteg ini kecil tapi jadi tempat banyak orang kenyang. Itu juga bentuk rezeki, kan? Revan menatap Leila, kagum. Kata-katanya sederhana tapi mengandung filosofi yang dalam. Gadis ini, meski hidup pas-pasan, tidak punya sedikit pun rasa iri atau tamak. Ia menjalani hidup dengan ketulusan yang murni di tengah Jakarta yang sibuk dan penuh ambisi. Leila adalah napas segar dari dunia yang jujur. Semakin hari, Revan makin sering menyendiri setelah jam kerjanya selesai. Ia duduk di sudut gang di bawah pohon tua yang meneduhi sebagian warteg. Kadang ia merenung sambil menatap langit sore, kadang ia menulis di buku kecil yang ia beli dari toko kelontong. Ia mencatat perasaannya, perubahan pandangannya, dan tentu saja, kehadiran Leila yang semakin memenuhi ruang di hatinya. Namun di balik semua itu, ada ketakutan besar yang mulai mengendap dalam benaknya. Leila mengenalnya sebagai tukang parkir, seorang pria sederhana yang tak punya apa-apa, hidup seadanya, dan kerja dengan bayaran kecil. Bagaimana jika suatu hari ia tahu siapa Revan sebenarnya? Apakah ia akan merasa dikhianati? Apakah ia akan berpikir bahwa semua ini hanyalah permainan? Revan tak ingin Leila merasa dipermainkan, tapi ia juga belum siap mengungkapkan semuanya. Ia takut mengacaukan hubungan yang mulai tumbuh indah dari kejujuran dan kesederhanaan. Hingga suatu malam, saat warteg sepi dan hanya tinggal lampu temaram di bawah atap seng, Revan duduk bersama Leila di bangku kayu panjang. Mereka berbagi nasi dan tempe goreng sambil tertawa kecil mendengar suara kodok dari got sebelah. Leila menatap Revan dan berkata, Mas Revan, saya kadang heran. Mas kayaknya orang baik, sopan, sabar, tapi kayaknya bukan tukang parkir biasa. Revan terdiam, jantungnya berdebar. Ia takut Leila sudah mulai curiga. Maksud kamu? Leila tersenyum. Ya, entahlah. Mas ngomongnya beda, cara mikirnya juga kayak orang sekolah tinggi. Tapi saya gak mau kepo. Selama Mas baik dan jujur, saya percaya aja. Revan menarik napas panjang. Kalau suatu hari Mas bukan tukang parkir lagi, kamu masih mau ngobrol sama Mas? Leila tertawa kecil. Ngobrol aja kok pakai izin status. Selama Mas yang sekarang, saya gak peduli Mas siapa dulunya. Kata-kata itu menampar lembut hati Revan. Ia ingin sekali memeluk Leila. Itu juga bukan karena jatuh cinta, tapi karena bersyukur. Bersyukur bahwa di dunia yang penuh kepalsuan, masih ada manusia yang mencintai karena hati, bukan karena penampilan. Malam itu, Revan pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai uji kesetiaan ini, ia merasa benar-benar hidup. Ia tahu, ujian ini sudah memberi jawabannya sendiri. Adeline pergi saat ia kehilangan status, tapi Leila hadir saat ia tak punya apa-apa. Dan di sanubarinya, Revan tahu, hidup sedang menuliskan ulang kisah cintanya dengan tinta kejujuran dan kertas bernama harapan. Hujan mengguyur kota Jakarta sore itu. Petir menyambar langit yang gelap dan genangan air mulai merayap di sepanjang jalan kecil tempat Revan biasa berdiri menjaga parkir. Tapi hari ini,
tubuhnya tidak berada di tepi jalan. Ia sedang terduduk diam di dalam warung kopi kecil di ujung gang dengan segelas kopi hitam pahit dan tatapan kosong yang menembus hujan deras. Hari itu, kabar besar datang dari kantor pusat. Dimas, sahabatnya sekaligus tangan kanannya di perusahaan, menelpon dengan suara cemas. Rev, kita dapat tawaran merger dari perusahaan Korea. Mereka mau ketemu kamu langsung buat presentasi minggu depan. Ini penting, Rev. Nilainya gede banget dan ini bisa bikin perusahaan kita lompat 3 tingkat. Rayvan memejamkan mata. Ia tahu waktunya hampir habis. Eksperimen sosialnya sebagai tukang parkir sudah berjalan lebih dari sebulan. Ia mendapatkan jawabannya, tapi kini dunia lamanya menuntut kembali peran dirinya sebagai direktur. Kasih aku waktu 2 hari lagi, Dim, katanya pelan. Aku belum siap kembali. Dimas mendesah panjang. Gue ngerti, Rev, tapi lo juga harus mikir. Ini bukan cuma hidup lo. Ada ratusan karyawan di bawah lo yang nasibnya bisa berubah kalau merger ini berhasil. Rayvan terdiam. Ia tahu ia tidak bisa lari dari tanggung jawab selamanya. Sambil menatap hujan yang semakin deras, Rayvan sadar bahwa waktunya untuk memilih semakin dekat. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Satu hal yang belum ia lakukan. Sesuatu yang penting, mengucapkan kejujuran kepada Lela. Keesokan harinya, Rayvan berdiri di depan warteg seperti biasa. Pagi itu sejuk dan langit masih kelabu. Lela muncul dari balik dapur dengan wajah cerah dan nampan berisi teh manis. Tapi kali ini, ia juga membawa sesuatu yang lain, sebuah sal rajutan berwarna coklat tua. Mas Rayvan, ini buat Mas, katanya sambil menyerahkan sal itu dengan malu-malu. Rayvan menatap sal itu, terdiam sejenak. Aku nggak ngerti kenapa kamu kasih ini. Lela tertawa kecil. Mas tiap pagi kedinginan. Saya lihat Mas kadang gemeteran pas hujan. Saya gak bisa bantu banyak, tapi saya bisa rajut sedikit-sedikit waktu warteg sepi. Rayvan menatap sal itu dengan mata berkaca. Ia menggenggam benda itu erat, lalu menatap Lela dalam-dalam. Kamu tahu gak, Lela, kamu orang pertama yang ngasih aku sesuatu bukan karena aku punya, tapi karena aku butuh. Lela menunduk, pipinya memerah. Rayvan ingin mengatakan semuanya saat itu juga. Tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang uji kesetiaan yang ia jalani, tentang Adline dan masa lalunya. Tapi lidahnya keluh, bukan karena takut ditolak, tapi karena takut menghancurkan dunia tulus yang sudah dibangun bersama Lela. Hari itu, Rayvan tidak bisa fokus bekerja. Ia merasa gelisah seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu besar. Ia tahu, kejujuran adalah langkah berikutnya. Ia tidak ingin Lela jatuh cinta pada kebohongan. Ia ingin dicintai sebagai dirinya yang utuh, dengan luka masa lalu dan kenyataan. Malamnya, Rayvan kembali ke warung kopi. Ia menelpon Dimas dan mengatakan bahwa ia siap kembali ke kantor dalam 3 hari. Tapi sebelum itu, ia harus menyelesaikan satu hal yang jauh lebih penting dari merger perusahaan. Keesokan paginya, Rayvan berdiri di depan warteg lebih awal. Ia mengenakan kemeja bersih dan jeans rapi, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi gelang emas sederhana yang ia beli diam-diam dari toko emas kecil di ujung jalan. Bukan hadiah mewah, tapi simbol dari niatnya yang tulus. Saat Lela keluar, ia menatap Rayvan dengan bingung. Mas, kok rapi banget hari ini? Rayvan tersenyum. Aku pengen ngajak kamu ngobrol. Boleh kita duduk sebentar? Lela mengangguk. Mereka duduk di bangku panjang di depan warteg, ditemani angin pagi yang sejuk dan aroma sayur lodeh dari dapur. Lela, kata Rayvan pelan, aku minta kamu dengerin aku baik-baik. Aku punya sesuatu yang harus aku ceritain. Lela menatapnya penuh perhatian. Aku bukan tukang parkir, lanjut Rayvan. Aku bukan orang yang kamu lihat tiap hari berdiri di depan jalan. Nama lengkapku Rayvan Arya Putra. Aku direktur sebuah perusahaan teknologi yang cukup besar di Jakarta. Lela terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Rayvan melanjutkan, aku gak gila. Aku sengaja menjalani hidup seperti ini untuk uji kesetiaan. Aku pernah bertunangan dan aku pengen tahu siapa yang benar-benar mau nerima aku kalau aku gak punya apa-apa. Lela menghela napas dalam. Ia tidak langsung menjawab, tapi di wajahnya ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Jadi, semua ini cuma eksperimen. Rayvan buru-buru menggeleng. Awalnya iya, tapi setelah ketemu kamu, semuanya berubah. Kamu bukan bagian dari rencana, Lela. Tapi kamu yang paling nyata dari semua yang pernah aku temui. Lela berdiri perlahan, matanya mulai berkaca. Mas, saya nggak butuh laki-laki kaya. Saya cuma butuh orang yang jujur dari awal. Saya nggak suka dibohongi.
walau alasannya mulia. Rayvan berdiri juga, mencoba mendekat. Aku salah karena gak jujur dari awal. Tapi aku gak main-main. Aku sayang sama kamu. Aku cukup, Mas. Potong Lela. Saya gak tahu harus percaya yang mana sekarang. Dengan langkah cepat, Lela masuk ke dalam warteg. Rayvan berdiri terpaku di luar. Tangannya masih menggenggam kotak kecil berisi gelang emas itu. Tapi kini, benda itu terasa sangat berat. 2 hari berikutnya, Rayvan tidak kembali ke Kalibata. Ia mengunci diri di kamar, memikirkan semuanya. Merger perusahaan berjalan sesuai rencana. Ia kembali ke kantor, menghadiri pertemuan penting, menyampaikan presentasi, dan akhirnya menandatangani kontrak besar yang membawa perusahaannya melesat jauh. Tapi semua itu tidak memberinya kebahagiaan. Pikirannya terus kembali ke wajah Lela, cara dia menatapnya saat tahu kebenaran. Rasa kecewa yang begitu dalam dari seorang gadis yang begitu tulus. Rayvan sadar, ia mungkin bisa mendapatkan dunia, tapi kehilangan satu jiwa yang paling murni yang pernah ia temui. Sore itu, ia kembali ke Kalibata, tapi warteg sudah tutup. Seorang tetangga mengatakan bahwa Lela dan ibunya pulang kampung ke Purwokerto karena ibunya jatuh sakit. Tidak tahu kapan kembali, tidak ada nomor, tidak ada kabar. Rayvan berdiri di depan warteg kosong itu dengan hati kosong. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, Lela akan mengerti bahwa cinta tidak selalu dimulai dengan kejujuran, tapi bisa diperjuangkan dengan ketulusan. Bulan berlalu sejak kepergian Lela. Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Gedung-gedung pencakar langit terus menjulang. Lalu lintas tetap macet, dan orang-orang tetap sibuk mengejar waktu seakan tak pernah cukup sehari 24 jam. Tapi bagi Rayvan, waktu seakan berhenti di hari itu. Hari saat Lela meninggalkannya tanpa pesan. Hanya dengan air mata dan kekecewaan. Kantornya kini berada di puncak kejayaan setelah merger dengan perusahaan Korea Selatan. Mereka membuka 3 cabang baru, 2 di luar negeri. Saham perusahaan naik drastis dan Rayvan mendapat penghargaan sebagai Direktur Muda Inovatif Nasional. Media mulai meliriknya lagi, membandingkannya dengan para CEO dunia dan menjulukinya kebangkitan si anak langit. Tapi di balik semua pujian dan sorotan itu, Rayvan merasa hampa. Tak ada yang bisa menggantikan perasaan yang ia rasakan saat bersama Lela. Tak ada konferensi internasional. Tak ada ruangan megah atau penghargaan yang bisa menandingi hangatnya teh manis buatan Lela atau senyumnya yang sederhana saat pagi hari. Setiap sore, Rayvan duduk sendiri di balkon apartemennya yang mewah. Menatap matahari terbenam sambil memegang sjal rajutan coklat tua pemberian Lela. Sjal itu sudah mulai lusuh, tapi masih menyimpan aroma yang tidak pernah bisa ia temukan dimanapun. Aroma rumah, kehangatan, dan ketulusan. Ia pernah mengirim orang untuk mencari Lela ke Purwokerto, tapi tak ada hasil. Warteg ibunya ternyata sudah dijual dan keluarga Lela tidak banyak dikenal oleh warga sekitar. Lela seperti menghilang dari dunia, meninggalkan jejak samar yang hanya bisa diikuti oleh kenangan. Suatu malam, Rayvan mengundang Dimas ke apartemennya. Mereka duduk di sofa sambil menonton ulang presentasi merger yang pernah mereka lakukan. Tapi pikiran Rayvan melayang ke tempat lain. Dim, lo percaya gak sih kalau orang bisa jatuh cinta sedalam itu sampai rasanya semua yang dia punya jadi gak penting lagi? Dimas menoleh, heran, lo masih mikirin cewek warteg gitu? Rayvan tersenyum kecut, gue gak mikirin, gue hidup sama bayangannya sekarang. Dimas terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Rayvan. Kalau lo beneran cinta, cari dia sampai ketemu. Jangan cuma duduk dan nyesel tiap malam. Kata-kata Dimas itu menampar hati Rayvan. Ia sadar sudah terlalu lama ia membiarkan waktu membeku. Sudah saatnya bergerak, bukan hanya menyesali. Beberapa hari kemudian, Rayvan mengatur perjalanan diam-diam ke Purwokerto. Ia tak ingin ditemani siapapun. Ia ingin mencari sendiri, mengayuh langkahnya perlahan seperti dulu ia berjalan di depan warteg itu membawa segelas teh dan harapan. Ia menyewa motor dan berkeliling ke berbagai kecamatan, bertanya dari pasar ke pasar, dari warung ke warung. Tak ada yang mengenal nama Lela atau ibunya. Rayvan hampir menyerah, sampai seorang tukang sayur tua berkata pelan, kalau Lela yang dulu kerja di Jakarta dan bantu ibunya jualan warteg, mungkin dia yang sekarang buka warung kecil di pinggir sawah. Tapi dia gak suka orang asing datang, katanya lagi sembunyi dari kenangan. Rayvan langsung meminta alamatnya. Ia menempuh perjalanan sekitar 2 jam ke desa kecil bernama Kaliori. Jalan tanah berdebu, sawah terbentang luas, dan angin yang berhembus tenang seperti menyambutnya kembali ke dunia yang ia tinggalkan dulu. Dan di ujung jalan kecil yang menurun, berdirilah sebuah warung sederhana dari papan kayu.
Di depan warung ada papan bertuliskan, "Warung Lela, makanan sehat masakan ibu." Revan berhenti, napasnya tercekat. Ia melihat sosok perempuan berjilbab sederhana sedang menyapu pelataran warung. Wajah itu tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih tirus, tapi senyumnya tetap hangat seperti dulu, meski kali ini tampak lebih tenang dan tertutup. Revan memarkir motornya, langkahnya pelan, hampir ragu, tapi suara hatinya memaksa untuk mendekat. "Lela," gadis itu menoleh dan tatapan mereka bertemu sesaat. Tak ada kata, dunia seakan berhenti berputar. Lela terdiam, matanya membelalak, bibirnya sedikit bergetar, tapi ia tak mundur. Ia berdiri diam, menatap Revan seperti melihat hantu dari masa lalu. "Maaf, aku datang tanpa kabar," kata Revan akhirnya. Lela memalingkan wajahnya. "Aku pikir kamu udah lupa." Revan mendekat, lututnya lemas tapi ia menahan diri agar tak jatuh. "Lupa? Lela, aku nggak bisa lupa. Tiap malam aku hidup bareng bayangan kamu, senyum kamu, teh kamu, suara kamu. Aku nyesel karena aku gak jujur dari awal. Tapi perasaan aku ke kamu, dari awal sampai sekarang, gak pernah bohong." Leila menghela napas, menunduk. "Revan, aku bukan marah karena kamu direktur. Aku kecewa karena kamu bikin aku percaya pada sosok yang kamu sembunyikan. Tapi aku juga tahu, mungkin aku juga salah. Terlalu cepat pergi, terlalu takut luka." Revan membuka kotak kecil dari dalam tasnya. Di dalamnya masih ada gelang emas itu. Ia mengulurkannya perlahan. "Ini dulu gak sempat aku kasih. Tapi kalau sekarang kamu udah bukan bagian dari masa laluku, dan kamu gak mau jadi bagian dari masa depan aku akan pergi." Leila menatap gelang itu, lalu menatap mata Revan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Aku gak butuh gelang, Van. Aku butuh laki-laki yang bisa temani aku meski hidup sederhana. Aku takut dunia kamu terlalu jauh dari dunia aku." Revan mengambil napas panjang. "Kalau dunia aku terlalu tinggi, biar aku yang turun. Biar aku yang belajar hidup di dunia kamu. Aku gak takut miskin. Aku cuma takut kehilangan kamu 2 kali." Leila menangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu berjalan perlahan ke dalam warung. Revan berdiri di luar, tak berani mengejar. Tapi beberapa menit kemudian, Leila kembali keluar. Di tangannya ada syal coklat tua yang persis sama dengan yang Revan simpan selama ini. "Kamu bawa syal ini terus?" Revan mengangguk. Setiap malam, Leila tersenyum dalam tangis. "Kalau gitu, ayo kita mulai dari awal. Tapi bukan sebagai direktur dan pelayan warteg, tapi sebagai 2 orang yang mau belajar saling jujur dan saling memperbaiki." Revan menunduk, air matanya jatuh di tanah kering. Ia menggenggam tangan Leila perlahan, seolah takut mimpi itu hilang lagi. Hari itu, 2 hati yang sempat terpisah oleh luka dipertemukan kembali oleh waktu yang tak pernah bohong. Dan di sebuah warung kecil di pinggir sawah, cinta yang sederhana menang melawan dunia. Angin sore mengelus lembut dedaunan di sekitar warung kecil milik Lela. Udara di desa Kaliori terasa jauh berbeda dari hiruk-pikuk Jakarta. Tidak ada suara klakson atau gedung tinggi yang menutup langit, hanya gemericik air irigasi dan suara jangkrik yang bernyanyi menjelang senja. Revan duduk di bangku kayu di depan warung, memegang cangkir berisi teh panas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang mulai memudar warnanya dan celana jeans usang yang baru saja ia beli dari pasar desa. Ia tersenyum saat melihat Lela membersihkan meja sambil bersenandung pelan, mengenakan apron coklat tua dan jilbab krem yang senada. Sudah 2 minggu sejak ia memutuskan untuk tinggal di desa. Bukan untuk sementara, bukan untuk liburan, tapi untuk belajar. Belajar hidup dengan cara Lela, belajar memahami kehidupan yang tak diukur dari angka di rekening bank, melainkan dari tawa yang sederhana dan ketenangan yang tak ternilai. Pagi-pagi sekali Revan sudah bangun. Ia belajar memotong tempe, mencuci sayur, bahkan membantu memasak bersama Ibu Lela yang kini sudah mulai sembuh dari sakitnya. Ibu gak pernah nyangka direktur bisa berdiri di depan wajan goreng tahu, canda Bu Sulastri. "Ibunda Lela." Revan tertawa menyeka keringat di dahinya. "Saya juga gak nyangka, Bu. Tapi ternyata berdiri di depan kompor itu gak kalah menegangkan dibanding rapat sama pemegang saham." Bu Sulastri tertawa keras. "Yang penting ikhlas, Nak. Kalau hatimu tenang, apapun jadi ringan." Revan menyerap kalimat itu dalam-dalam. Kata-kata sederhana yang terasa jauh lebih dalam dari motivasi-motivasi bisnis yang pernah ia baca selama ini. Hari-hari berlalu, Revan mulai akrab dengan warga sekitar. Ia jadi langganan tukang sayur, membantu anak-anak kecil belajar membaca di sore hari,
bahkan kadang diminta bantu memotong rumput di balai desa. Beberapa warga awalnya ragu, tak percaya bahwa laki-laki pendiam dan sopan itu pernah menjadi direktur. Tapi Revan tak butuh pembuktian. Ia hanya ingin hidup di sisi Lela, di dunia yang telah membuka matanya pada esensi sejati sebuah kehidupan. Di malam hari, ia dan Lela duduk berdua di depan warung, ditemani bintang-bintang dan suara kodok dari sawah. Tidak banyak kata, tapi kandungan itu justru jadi bahasa yang paling jujur. Suatu malam, Leila bertanya dengan nada hati-hati, "Van, kamu gak kangen dunia kamu yang dulu? Dunia yang mewah, yang semuanya mudah?" Revan menatap langit, lalu menoleh padanya, "Yang aku kangenin cuma kamu. Dunia itu gak ada artinya kalau aku harus kehilangan kamu lagi." Leila tersenyum menunduk, pipinya merona seperti langit saat matahari terbenam. "Tapi aku juga gak bisa biarkan kamu mengorbankan semuanya untuk tinggal di sini." Revan menggeleng. "Aku gak korbankan apa-apa. Aku justru dapat sesuatu yang lebih besar. Damai dan kamu." Leila terdiam, tapi dari matanya tampak kelegaan yang selama ini ia simpan rapi. Mereka saling menggenggam tangan. Tak perlu janji, tak perlu puisi. Cukup rasa percaya yang tumbuh perlahan dari luka yang pernah mereka bagi. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Dimas turun dengan wajah cemas, mengenakan jas dan sepatu pantofel yang tampak mencolok di tengah desa yang tenang itu. "Revan, kita ada masalah besar," katanya tanpa basa-basi. Revan menyambut sahabatnya dengan senyum tenang. "Duduk dulu. Dim, minum teh." "Gak bisa." Investor dari Jepang mundur. "Mereka tahu kamu menghilang, gak aktif di kantor. Dan satu lagi, Adeline balik lagi ke Jakarta. Dia ngaku masih tunangan kamu." Jantung Revan berdebar. Nama itu muncul lagi di saat ia merasa sudah mulai damai. "Aku udah gak punya hubungan sama Adeline. Dan soal kantor, kamu bisa urus semuanya. Dim, aku percaya kamu." Dimas duduk mendesah. "Gue ngerti lo lagi nemuin hidup lo di sini. Tapi lo juga gak bisa terus-terusan kabur. Dunia lo tetap menunggu." Leila yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan. "Mas Dimas, kalau saya boleh bicara, mungkin ini waktunya Mas Revan menyimbangkan dua dunia. Jangan tinggalin yang satu hanya karena sayang yang lain." Revan menatap Leila dalam-dalam. Ia tahu wanita di depannya ini bukan hanya punya hati yang hangat, tapi juga bijaksana. Akhirnya, Revan mengambil keputusan. Ia akan kembali ke Jakarta, tapi tidak untuk selamanya. Ia akan menetapkan sistem kerja baru di kantornya. Lebih banyak delegasi, lebih banyak kepercayaan pada tim, dan yang terpenting, lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia membeli rumah kecil di desa, hanya beberapa meter dari warung Lela. Ia tak butuh istana, hanya tempat untuk pulang dan berteduh bersama orang yang ia cintai. Setiap akhir pekan ia pulang ke Kaliori. Ia menghabiskan waktu mencuci piring di warung, membantu menyusun lauk, atau sekadar duduk dan mendengarkan keluhan warga. Dan setiap malam sebelum tidur, ia dan Lela duduk berdua di bawah langit yang sama, berbagi teh hangat dan cerita ringan. Hidup mereka tak selalu mudah, tapi selalu cukup. Suatu hari, saat warung sedang sepi, Revan berdiri di depan Lela sambil menggenggam kotak kecil yang selama ini ia simpan di laci dapurnya. "Lela," katanya pelan, "aku dulu datang ke hidup kamu dalam kebohongan. Tapi aku gak pernah main-main sama perasaan ini." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas putih sederhana. "Aku mungkin gak bisa janji akan selalu ada. Tapi aku akan selalu berusaha pulang karena hatiku tetap tinggal di sini, bersama kamu." Lela menatapnya, air mata mengalir di pipinya. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan lalu memeluk Revan dengan erat. Di belakang mereka, langit cerah dengan mentari senja yang hangat, seolah memberi restu pada dua jiwa yang akhirnya bertemu di tengah badai dan luka. Dan di bawah atap warung yang sederhana itu, cinta menemukan rumahnya. Hari itu, matahari bersinar malu-malu, tertutup awan tipis yang menggantung di atas langit desa Kaliori. Angin pagi meniup daun-daun pisang di belakang warung Lela, menari pelan seolah menyambut hari yang berbeda dari biasanya. Di dalam rumah kecil Revan yang baru selesai direnovasi, suara tawa terdengar dari dapur. Bu Sulastri sibuk meracik bumbu opor ayam, dibantu dua tetangga yang datang sejak subuh. Leila berdiri di depan cermin mungil di kamar, mengenakan kebaya putih sederhana dengan jilbab senada, dihiasi bros perak berbentuk bunga melati. Di wajahnya tak ada riasan berlebihan, tapi senyumnya mampu membuat dunia berhenti berputar. Hari itu adalah hari pernikahan mereka, tapi tidak ada karpet merah, tidak ada tenda besar, tidak ada musisi terkenal atau catering mewah.
Tak ada daftar tamu penting atau liputan media. Hanya undangan tanpa nama yang disebar dari mulut ke mulut, dan undangan khusus yang dikirim Revan secara pribadi pada orang-orang yang berarti di hidupnya. Kenapa nggak nikah di Jakarta aja? Di ballroom hotel bintang 5, nama kamu bakal makin naik, tanya Dimas beberapa minggu lalu. Revan hanya tersenyum. Karena aku gak nikah buat naikin nama, aku nikah buat menyatukan hati. Lapangan kecil di samping warung disulap menjadi tempat akad sederhana. Alasnya tikar anyaman, tenda dari kain putih, dan bunga-bunga yang dipetik dari kebun belakang. Kursi-kursi kayu dideret rapi, dan di barisan paling depan duduk Bu Sulastri, Dimas, dan beberapa warga yang selama ini menyaksikan perjuangan cinta Revan dan Lela. Seorang penghulu dari kantor KUA desa datang dengan sepeda motor, mengenakan baju koko dan peci hitam. Tak ada fotografer profesional, hanya seorang pemuda desa yang memegang kamera pinjaman dengan tangan sedikit gemetar karena gugup. Tapi semuanya terasa sempurna ketika Revan mengucapkan ijab kabul. Suaranya tenang tapi tegas, tangan kanannya menggenggam tangan penghulu, dan di belakangnya, Lela menunduk dengan air mata bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Sah, kata saksi dengan lantang. Tepuk tangan pecah. Tangis haru mewarnai senyum yang merekah di wajah Lela. Revan menatapnya lama, seperti baru pertama kali melihat wanita itu dalam hidupnya. Sah jadi milik aku selamanya, bisik Revan. Pesta kecil itu berlangsung dengan sederhana. Hidangan dari dapur warung disajikan di atas meja panjang, nasi liwet, ayam goreng, sayur esyam, dan sambal terasi yang jadi favorit warga. Anak-anak berlarian membawa balon, ibu-ibu sibuk bergosip, dan para bapak tertawa menikmati kopi dan rokok di bawah pohon mangga. Lela berdiri di samping Revan, menyapa setiap tamu dengan senyum tulus. Mereka tidak merasa rendah karena pernikahan mereka tak mewah. Justru sebaliknya, mereka merasa kaya karena semua yang hadir hari itu datang membawa cinta, bukan gengsi. Dimas mendekat dan memeluk Revan. Gue bangga banget sama lo, Van. Lo berubah jadi lebih utuh. Revan tersenyum. Gue gak berubah. Gue cuma akhirnya tahu siapa gue sebenarnya. Dimas tertawa pelan, matanya basah. Apa lo gak kangen dunia sana? Revan melirik Lela yang sedang tertawa kecil dengan anak-anak sambil menyuapkan kue ke mulut mereka. Gue gak kangen, karena dunia gue sekarang ada di sini. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan lampu-lampu dimatikan satu persatu, Revan dan Lela duduk berdua di teras rumah kecil mereka. Di langit, bintang bertaburan seperti tahu bahwa malam itu istimewa. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Lela bersandar di bahu Revan. Pernikahan kita gak megah ya, Mas. Revan mengangguk. Gak megah, tapi bermakna. Lela tertawa kecil. Kamu tahu gak, dulu aku pernah mimpi. Nikah di tempat indah dengan gaun yang panjangnya, sampai menyapu lantai dan ada puluhan lilin romantis. Dan, sekarang kamu nikah di lapangan tikar. Anyaman, jawab Revan sambil mencium kening istrinya. Tapi kamu kelihatan lebih cantik dari semua mimpi itu. Lela menggenggam tangan Revan erat. Terima kasih sudah memilih aku. Walaupun dunia kamu luas, kamu memilih tinggal di dunia sempit ini. Revan menatap langit. Aku memilih bukan tempat, tapi orang. Dan kamu adalah rumah terbaik yang pernah aku temukan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Revan mulai kembali aktif ke Jakarta setiap Senin pagi dan pulang ke Kaliori setiap Jumat sore. Ia membagi waktunya dengan disiplin. Kantornya berjalan dengan lebih mandiri. Dimas kini menjadi wakil direktur, dan Revan lebih banyak menjadi pengarah strategi. Tapi ia menolak pindah ke rumah dinas atau apartemen mewah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana saat di Jakarta dan hanya makan di warteg pinggir jalan. Biar gak lupa asal, katanya tiap kali wartawan bertanya. Namanya kembali mencuat, tapi kali ini bukan karena gaya hidup mewah, justru karena gaya hidup bersahaja. Ia diundang jadi pembicara di banyak tempat, menceritakan kisah hidupnya yang membumi, dan bagaimana cinta bisa mengubah arah hidup seorang direktur sukses. Lela pun tak kalah sibuk. Warungnya semakin ramai, bahkan warga desa mengusulkan membuka cabang di kota sebelah. Tapi Lela menolak, warung ini bukan buat jadi besar, tapi buat jadi tempat pulang. Warung kecil itu menjadi simbol tempat dua dunia bertemu, tempat dua hati disatukan, dan tempat cinta tumbuh tanpa pamrih. Di dinding warung, Lela menggantungkan sebuah foto kecil. Bukan foto pernikahan mereka, bukan foto saat di kantor mewah, atau saat berdiri di depan podium besar, tapi foto Revan mencuci piring mengenakan celemek lucu bergambar ayam, dengan senyum lelah tapi bahagia.
Di bawah foto itu tertulis satu kalimat sederhana. Hidup bukan tentang jadi siapa, tapi tentang bersama siapa. Dan itu cukup. 7 bulan sudah berlalu sejak Revan dan Lela mengucapkan ijab kabul di lapangan kecil desa Kaliori. Tak terasa, waktu berjalan seperti angin yang pelan tapi pasti membawa perubahan. Namun meski waktu terus berputar, satu hal tetap tak berubah, cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan, bukan dari status, tapi dari ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk memilih satu sama lain di saat paling rapuh dalam hidup masing-masing. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kesibukan yang berbeda. Leila tetap dengan warung makannya yang kini dibantu oleh 3 pegawai baru dari desa sekitar. Sementara Revan setiap Senin pagi naik kereta ke Jakarta, kembali mengurusi perusahaan yang pernah ia tinggalkan. Namun dengan pendekatan yang jauh lebih manusiawi dari sebelumnya, setiap Jumat sore, Revan pulang ke Kaliori, dan setiap kali ia kembali, Leila selalu menyambutnya dengan senyum hangat, teh panas di meja warung, dan pelukan pelan yang membuat lelah Revan seakan hilang dalam sekejap. Namun, cinta mereka diuji lagi, bukan oleh orang ketiga, bukan oleh godaan materi, tapi oleh satu berita besar. Hari itu Revan pulang lebih awal dari biasanya. Leila sedang memotong cabai di dapur ketika ia masuk dengan wajah cemas. "Sayang," katanya, "kita harus bicara." Leila menatapnya, meletakkan pisau, dan duduk di hadapannya. "Ada apa?" Revan menghela napas panjang. "Salah satu investor Jepang yang dulu sempat batal tiba-tiba kembali dan ingin buka proyek besar bareng kita. Mereka ingin aku menetap di Jepang minimal 2 tahun. Leila terdiam, jantungnya terasa berat. 2 tahun? Iya. Dan kamu tahu apa yang lebih gila? Apa? Mereka ingin kamu ikut. Mereka lihat profil kamu waktu aku cerita soal warung kita. Mereka tertarik buat buka franchise makanan Indonesia di Tokyo. Tapi itu artinya kita harus tinggal di sana cukup lama. Meninggalkan Kaliori, meninggalkan warung ini. Leila menggigit bibirnya. Pandangannya terarah pada foto di dinding. Foto Revan sedang mencuci piring dengan celemek ayam. "Mas, aku nggak tahu. Ini rumah kita. Aku gak pernah bayangkan hidup di luar negeri." Revan menggenggam tangan istrinya. "Dan aku gak akan pergi kalau kamu gak mau." Leila menatapnya dalam-dalam. Ada campuran haru dan bingung di matanya. "Aku cuma takut kehilangan semuanya yang udah kita bangun di sini." Revan mengangguk pelan. "Dan aku takut kehilangan kamu kalau aku terlalu jauh mengejar dunia." Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Bukan karena marah, tapi karena masing-masing sedang memeluk pikirannya sendiri. Hingga pagi datang dan Leila membuat keputusan. Di meja makan sederhana, sambil menyendok nasi uduk ke piring Revan, ia berkata pelan, "Kita berangkat." Revan berhenti makan, menatap istrinya. "Kamu yakin?" Leila mengangguk. "Kita bisa bangun rumah dimanapun, Mas. Asal kamu dan aku ada di dalamnya." Revan tersenyum. "Kita gak akan tinggal di sana selamanya. Hanya sebentar, nanti kita pulang ke sini lagi." 4 bulan kemudian, pasangan itu sudah berada di Tokyo. Revan memimpin tim strategis untuk kolaborasi perusahaan teknologi. Sementara Leila menjadi bagian dari tim kreatif warung franchise yang diberi nama Warteg Hati. Warteg Hati adalah ide dari Leila sendiri. Tempat makan kecil dengan desain khas warung Indonesia, dinding kayu, poster jadul, sendok dan piring kaleng yang menyajikan makanan seperti tempe orek, nasi rendang, sayur ESYM, dan teh manis panas. Di bagian dalam warung, ada papan tulis besar bertuliskan, "Ceritakan harimu di sini." Setiap pelanggan bisa menuliskan kisah pendek di sana tentang cinta, kehilangan, harapan, dan mimpi. Dan setiap minggu, Leila membaca beberapa tulisan itu lalu membalasnya lewat kertas kecil yang ditempel di bawahnya. Warung itu bukan hanya tempat makan, tapi tempat untuk merasakan rumah bagi siapapun yang jauh dari tanah air atau sedang mencari arah hidup. Banyak warga Jepang dan diaspora Indonesia yang datang tak hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kehangatan yang sulit ditemukan di kota sibuk seperti Tokyo. Leila kini dikenal sebagai ibu warteg Tokyo, sementara Revan tetap dikenal sebagai CEO yang rendah hati, selalu membawa bekal makan siang dari rumah, duduk di kursi paling belakang kantor, dan menolak ruang kerja eksklusif. Ketika wartawan bertanya dalam wawancara di stasiun TV Jepang, "Kenapa Anda memilih hidup sederhana meski bisa hidup mewah?" Revan menjawab sambil tersenyum, "Karena saya pernah kehilangan cinta saat hidup dalam kemewahan. Dan saya menemukannya kembali di warung kecil saat saya jadi tukang parkir. 2 tahun berlalu, proyek sukses besar.
Franchise warteg hati berkembang ke Osaka dan Kyoto. Tapi Revan dan Lela menolak menjadi pemilik tunggal. Mereka justru mendirikan yayasan kuliner, melatih para TKI untuk jadi pengelola cabang-cabang warteg tersebut. Bagi mereka, keberhasilan tak harus ditumpuk sendiri, tapi dibagi agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Dan ketika hari itu tiba, Revan dan Lela kembali ke Indonesia, tak membawa koper berisi harta, tapi membawa hati yang semakin penuh. Mereka kembali ke Kaliori. Warung lama mereka masih berdiri, kursinya tetap dari kayu, dindingnya masih sama, tapi di pojok ruangan kini ada satu kursi kecil yang didedikasikan untuk tamu dari Jepang. Di atasnya tergantung foto-foto pelanggan yang pernah datang dari Tokyo dengan pesan-pesan yang ditulis dalam berbagai bahasa, tapi intinya sama, terima kasih sudah membuat kami merasa seperti di rumah. Suatu sore, seorang pemuda duduk di warung itu, mengenakan kemeja lusuh dan wajah lelah. Leila melayaninya dengan senyum. Lalu Revan datang dari belakang menyapa dengan ramah. Mas, dari mana? Pemuda itu menjawab pelan. Baru berhenti kerja, dipecat. Tunangan saya juga ninggalin. Katanya saya gak punya masa depan. Revan menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, saya pernah ada di posisi kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa bantu saya jaga parkir warung ini dulu. Pemuda itu terkejut, tapi, Mas siapa? Leila menyela sambil tersenyum. Dia suami saya. Dulu juga tukang parkir di depan warung ini. Pemuda itu menatap keduanya, bingung dan heran. Revan merangkul bahunya pelan. Kadang Tuhan membawamu ke titik terendah bukan untuk menghukummu, tapi untuk membuatmu belajar siapa yang benar-benar akan bertahan di sisimu. Dan begitulah hidup terus berjalan. Warung kecil itu tetap menjadi tempat lahirnya harapan. Tempat orang-orang hancur membangun kembali hidupnya. Dan di antara semua cerita yang datang dan pergi, ada satu kisah yang tak akan pernah dilupakan. Kisah tentang seorang direktur yang rela jadi tukang parkir demi menguji cinta, lalu ditinggal tunangan karena dianggap tak berguna, tapi akhirnya dilamar oleh seorang gadis pelayan warteg yang membuatnya mengenal arti hidup yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, bukan jabatan, bukan harta, bukan penampilan yang membuatmu dicintai, tapi keberanian untuk jujur, untuk setia, dan untuk mencintai tanpa syarat. Dan itulah yang menjadikan Revan bukan hanya seorang suami, tapi pria idaman yang dicintai karena hatinya, bukan hartanya.